Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Adrian Adi Pramana dari kelas 2B Teknik Otomotif Elektronik Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan membuat video mengenai pemrograman saya dalam pengerjaan tugas besar individu dari mata kuliah Sistem Komputasi dan Pemrograman. Yang pertama, untuk materinya sendiri. Dan di sini saya mengambil proyek sistem lampu lalu lintas penyeberangan pejalan kaki berbasis Arduino Uno, di mana proyek ini dilatar belakangi sistem di mana lampu lalu lintas penyeberangan diperlukan untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan kendaraan. Pengaturan waktu yang tetap kurang efektif sehingga dibutuhkan sistem yang fleksibel. Arduino Uno digunakan sebagai pengendali dengan simulasi menggunakan aplikasi Proteus. Untuk tujuan perancangan sistem ini sendiri, sistem ini dirancang untuk mengatur lampu lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki secara otomatis. Informasi ditampilkan melalui LCD 16x2 dan waktu penyeberangan dapat diatur menggunakan potensiometer atau perintah serial. Sistem ini juga bertujuan sebagai media pembelajaran microcontroller. Nah, untuk komponen sistem sendiri, yang di mana microcontrollernya sendiri adalah Arduino Uno sebagai otak sistem yang mengontrol lampu lalu lintas otomatis, lalu modul sensor ultrasonik mengukur keberadaan pejalan kaki di area penyeberangan, lalu potensiometer untuk mengatur durasi waktu penyeberangan, lalu modul LCD 16x2 untuk menampilkan informasi waktu penyeberangan dan status lampu lalu lintas, dan lampu lalu lintas otomatis untuk menampilkan sinyal merah, kuning, hijau untuk kendaraan dan pejalan kaki. Nah, cara kerja sistem di mana yang pertama, potensio digunakan untuk mengatur waktu penyeberangan pejalan kaki, lalu sensor ultrasonik mendeteksi keberadaan pejalan kaki di area penyeberangan, dan waktu penyeberangan ditampilkan pada LCD disesuaikan dengan potensiometer, lalu lampu lalu lintas berubah warna sesuai waktu yang ditentukan, mengatur alur lalu lintas otomatis. Nah, untuk rangkaian sistem sendiri, di sini sudah saya buat pada rangkaian sistem pada Proteus, di mana rangkaian sistem dirancang dan disimulasikan menggunakan Proteus. Arduino Uno terhubung dengan LED, LCD, potensiometer, dan komunikasi serial. Resistor digunakan sebagai pembatas arus untuk LED. Lalu komponen utama sistem adalah Arduino Uno berfungsi sebagai pusat kendali. Sistem LED digunakan sebagai indikator lampu lalu lintas, sedangkan LCD untuk menampilkan informasi, dan potensiometer dan serial digunakan sebagai input pengaturan waktu. Nah, ini merupakan struktur program Arduino pada program bahasa C pada aplikasi VS Code. Nah, di mana program ditulis menggunakan bahasa C++ dengan framework Arduino Uno melalui VS Code. Program terdiri dari inisialisasi library, pengaturan pin, fungsi setup, dan loop utama. Lalu, untuk bagian program penting, di mana pada pemrograman sendiri, program membaca perintah serial seperti start dan set untuk mengendalikan sistem. Jika tidak ada perintah serial, waktu penyeberangan diambil dari potensiometer dan ditampilkan pada LCD secara langsung, di mana ini bukan program penting seperti serial available, di mana untuk jika start maka akan tertulis start diterima, dan waktu di set bisa meset di beberapa detik untuk dapat waktu penyeberangan. Nah, ini untuk demo seperti yang pada lakukan. Nah, langsung saja akan saya kembangkan atau saya praktekkan. Nah, untuk ini sendiri yang perlu diketahui, di mana untuk backup ini sendiri pada program bahasa C pada VS Code, untuk itu digunakan pada library digunakan libdevs Arduino Uno. Library-nya adalah Liquid Crystal untuk fungsi dari include dari Liquid Crystal atau LCD 16x2 itu sendiri, di mana untuk programnya sendiri di sini ada include Arduino H, include Liquid Crystal H, Liquid Crystal LCD 12, 11, 5, 4, 3, 2 itu untuk pin yang masuk pada Arduino Uno. Dan untuk integer di sini ada untuk lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah, di mana lampu hijau pada pin 10, lampu kuning pin 9, dan lampu merah pin 8. Dan untuk integer hijau A1 dan integer merah A2 itu pada potensiometer, dan integer pot atau potensio pada A0, dan integer ini untuk pada bisa kita lihat langsung di sini 1 dan 2 itu masuk langsung ke LCD. Nah, ini akan coba saya split screen seperti ini. Nah,
Di sini sudah, langsung kita build untuk false, mulai untuk value itu sendiri, mulai integer waktu serial sama dengan 0 untuk waktu awal, dan serial begin di sini baud rate-nya disamakan di sini pada program 9600 dan pada LCD 9600 dan pada Compim 9600 juga, dan LCD begin-nya adalah 16x2 pin mode dimana hijau, kuning, merah untuk output, dan pin mode juga untuk hijau, merah untuk pejalan kaki, yaitu output juga digital bright hijau, kuning, merah, dan digital bright hijau P dan merah P, dimana hijau K, kuning K, merah K ini untuk mobil atau kendaraan, dan hijau P, merah P untuk pejalan kaki. Nah, dimana LCD set cursor 0,0 itu pada penempatan pada untuk print hati-hati saat menyeberang, itu pada LCD yang ada pada Proteus. Nah, langsung saja di sini ada serial print L, sistem siap, serial print L, LN untuk mengeprint atau menuliskan perintah. Di sini ada start, set waktu, set eksekusi atau set waktu yang kita inginkan seperti 15 detik atau 10 detik atau 20 detik untuk pejalan kaki. Dan untuk status, di mana status untuk mengecek apakah standby atau tidak. Nah, lalu selanjutnya di sini adalah perintah fade loop, di mana fade loop ini sendiri digunakan untuk pengulangan dari sistem ini sendiri, di mana seperti yang pada tadi pada PPT saya jelaskan pada program utamanya sendiri, di mana fade loop ini berfungsi untuk pengulangan dari perintah-perintah yang untuk dijalankan pada pemrograman atau demo program sendiri, di mana if serial available string cmd serial string until n/n untuk memberikan jarak cmd trim, if cmd sama dengan start, mulai sama dengan true, maka akan jalan untuk waktunya. Serial print start diterima, else if jika tidak untuk perintah start, maka cmd start with sama dengan set. Nah, untuk waktu set sendiri di cmd substring 4 to in sama dengan serial print waktu di set. Waktu itu dapat di set mulai kita inginkan berapa detik waktu ini untuk bisa diterima atau didemokan. Lalu serial print ln atau waktu serial. Lalu else if jika tidak start dan jika tidak set, maka adalah status, di mana untuk status sama dengan standby, apakah program ini dapat dijalankan atau tidak, seperti itu. Nah, if jika sudah untuk dari loopnya itu sendiri, maka ini masuk juga loop dalam loop. Nah, ini if mulai sama dengan false, hijau hijau K, kuning high, merah K, low. Delaynya adalah 2000 atau 2 detik untuk lampu kuning dari kendaraan itu sendiri. Lalu untuk digital bright, kuning K, low high, digital bright merah K, high, dan digital bright merah P, low, digital bright hijau P, high, LCD glass clear, langsung LCD set cursor. Setelah sudah masuk perintah itu, kuning berubah menjadi merah untuk kendaraan, maka LCD print akan menampilkan silahkan. Nah, menjadi waktu serial lebih besar daripada 0, mana waktu sama dengan waktu serial sama dengan 0, else jika tidak, waktu map analog read, potensi untuk 0,1023,5,25 untuk dari waktu untuk potensinya itu sendiri. Nah, untuk for digital i sama dengan waktu, i sama dengan 0, i minus LCD kursor 0,1. Nah, di sini untuk menampilkan dari sisa waktu atau waktu itu berjalan. Misalkan kita mengeset untuk 15 detik. Nah, untuk set sama dengan 15, maka setelah itu program akan mengeset waktu pada LCD ini untuk lampu ini, lampu hijau atau lampu kendaraan akan berhenti merah selama 15 detik, dan lampu hijau untuk pejalan kaki akan nyala selama 15 detik. Dan untuk waktu berjalannya itu akan ditampilkan pada LCD untuk baris yang kedua. Nah, dengan delay 1000 atau 1 detik sama dengan yang sebenarnya atau aslinya. Lalu digital bright hijau P, low digital bright merah P, high LCD clear setelah selesai atau 0 pada LCD clear atau sudah selesai, maka waktu habis, lalu ada perintah tunggu, dan digital bright merah K atau low dan kuning akan high, dan delay adalah 3000, dimana setelah sudah atau waktu habis setelah 0 detik, maka lampu merah untuk kendaraan akan berganti menjadi lampu kuning selama 3 detik, lalu lampu hijau untuk kendaraan dan lampu merah untuk pejalan kaki. Nah, setelah sudah clear, hati-hati saat menyeberang sama seperti yang ada pada di awal. Nah, langsung saja kita coba akan saya bikin dulu, kita run.
untuk program ini. Nah, sukses. Langsung ke view, build, uno, lalu ambil hex, copy path. Nah, saya masukkan. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk configure virtual. Di sini udah masuk untuk COM2 dan COM3, dimana ini adalah COM2. Sudah saya set. Dan untuk perintahnya saya masukkan kepada aplikasi Arduino IDE Tools COM3. Nah, sudah saya masukkan. Ini Ctrl V. Oke. Nah, akan coba saya run. Nah, hati-hati saat menyerang. Di sini sudah virtual terminal akan muncul perintah start, set, dan status. Nah, di sini lampu yang atas merupakan lampu dari untuk kendaraan, dan yang di bawah adalah lampu untuk pejalan kaki itu sendiri. Di sini untuk virtual terminal untuk memberikan perintah seperti ini, dan ini confirm untuk pada perintah serial yang akan saya sambungkan pada Arduino IDE seperti itu. Bentar, saya set supaya enak. Nah, ini saya masuk. Di sini akan saya perintahkan set 15 detik. Waktu telah di set 15 detik, maka langsung coba saya start. Nah, di sini akan berjalan kuning dulu selama 2000 delay seperti yang ada di awal atau 2 detik. Nah, di sini waktu akan mulai berjalan. Silahkan berjalan dengan hati-hati dengan sisa waktu 15, 14, 13, di mana delay ini sama dengan waktu yang asli atau 1000 atau 1 detik. Nah, mari coba mulai. 10, 9, dan ini sama halnya sama seperti pejalan kaki yang seharusnya seperti biasa yang kita alami selama hidup juga. Kita bisa men-set, tapi di sini kita bisa atur untuk setnya berapa, seperti itu. Lalu coba saya status. Setelah sudah ini silahkan. Nah, setelah sisa 0 detik waktu habis tunggu, maka kuning selama 3000, delay 3000 atau 3 detik. Nah, untuk status bisa taruh standby. Saya coba set lagi 5. Nah, waktu di set 5 detik dan coba saya start. Kuning dulu selama 2 detik dan waktu merupakan 5 detik, 4, 3. Nah, di sini gunanya untuk port mana masuk chain dan isi itu. Nah, itu tadi merupakan demo saya untuk presentasi juga pembuatan video dari mata kuliah sistem komutasi dan pemrograman mengenai dengan judul seperti yang ada pada PPT, sistem lalu lintas penyeberangan pejalan kaki berbasis Arduino Uno. Nah, untuk kesimpulan dari ini sendiri, sistem lampu lalu lintas penyeberangan berbasis Arduino berhasil dirancang dan disimulasikan dengan baik. Sistem mampu mengatur lampu kendaraan dan pejalan kaki serta menampilkan informasi waktu pada LCD. Proteus mudah serta proses pengujian tanpa perangkat keras atau perangkat fisik. Nah, terima kasih. Itu merupakan video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.